Kembali di kesempatan pagi yang barokah ini kita bisa bergabung mengikuti pengajian langsung dari studio Radio Samhan Jakarta. Semoga dengan acara ini dapat memberikan manfaat barokah, memberikan tambahan pahala, pengampunan, tambahan ilmu, kefahaman, serta ketakwaan kita semua pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kembali kita awali pengajian kita pada pagi yang barokah ini dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat, rahmat serta barokahnya yang selalu dan terus menerus mengiringi setiap langkah kita sehingga sampai pada pagi hari ini tetap tidak pernah habis, tidak pernah putus, tidak pernah berhenti. Semuanya kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ma asbaha bi min nikmatin faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukru. Dan kepada seluruh Bapak Ibu para jamaah semuanya yang sudah hadir, sudah bergabung di pengajian pada pagi yang barokah ini, semuanya saya syukuri atas amal solehnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kebarokahannya, senantiasa melimpahkan rezekinya yang halal, yang barokah untuk kita semuanya, dan selalu menetapkan kefahaman, keimanan pada diri kita masing-masing sampai akhir husnul khotimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Baik, sebelum kita melanjutkan pengajian Al-Quran, kita dengarkan sejenak pesan-pesan dari BDO Barokah Jaspulang. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Bapak Ibu para jamaah semuanya, monggo kembali dibuka Al-Qur'annya, masih di surah Al-Baqarah. Pagi hari ini lanjutannya ayat 165. Surah Al-Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. يَا
أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqina fiddin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kita beri makna yang tadi sudah kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi, dan sebagian dari manusia. Yaitu man orang, yattakhidhu mengambil siapa orang, min dunillahi dari selainnya Allah, andadan pada persamaan ya disamakan dengan Allah, akhirnya disembah ya. Yuhibbunahum, senang mereka, hum kepada, min dunillah ya selain Allah. Kahubbillahi, seperti senangnya kepada Allah. Walladzina, dan orang-orang amanu yang beriman mereka, asyaddu lebih sangat, hubban senangnya, lillahi kepada Allah. Walau yaro, dan seandainya melihat, walau yaro, dan seandainya melihat siapa alladzina, orang-orang dzalamu yang aniaya mereka, ketika itu yarawna melihat mereka, al-adzaba pada siksaan, anal kuwata sesungguhnya kekuatan, lillahi milik Allah, jami'an semuanya. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, syadidul adzabi, berat siksaannya. Syadidul adzabi, berat siksaannya. Allah berfirman, dan sebagian dari manusia ada. Jadi dari manusia, sebagian dari manusia itu ada orang yang
mengambil dari selain Allah untuk persamaan kepada Allah. Ya, mestinya yang disembah itu kan Allah, tapi ada dari manusia ini menyamakan selain Allah, disamakan dengan Allah, maksudnya ya disembah. Lah padahal itu berupa benda mati, ya disembah, ya macam-macam lah ya. Dan mereka sangat mencintai kepada Tuhan selain Allah itu, seperti senangnya kepada Allah ya. Mestinya apa itu yang paling dicintai adalah Allah, tapi ada manusia yang mereka cintai adalah selain Allah, bukan kepada Allah ya. Karena mereka menyembah Tuhan selain Allah. Ya, terkadang kalau dipikir secara nalar, piye orang batu kok disembah. Wah, kemudian juga diadakan acara-acara ritual di situ. Wah. Kemudian ada persyaratan-persyaratan, setiap hari tertentu harus mengadakan acara ini. Itu nggak pernah dilewatkan itu karena itu merupakan bentuk kecintaannya kepada berhala-berhalanya itu. Dan orang-orang yang beriman, nah sebaliknya, orang-orang yang beriman itu ya orang-orang yang menyembah kepada Allah. Mereka sangat mencintai pada Allah. Nah, emang harus begitu. Emang seharusnya Allah itu nomor satu. Ya. Tidak boleh Allah dinomorkan sekian, tidak boleh. Allah nomor satu. Jadi orang iman itu lebih sangat cintanya kepada Allah. Ya. Sehingga urusan-urusan Allah itu selalu dinomorsatukan. Ya, sebagai bukti bahwa dia itu cinta kepada Allah, maka urusan-urusan agama itu selalu dinomorwahidkan, selalu diutamakan sebagai bukti cintanya kepada Allah. Nah, kita juga begitu ya, kita kan orang iman dong. Nah, jadi orang iman sudah otomatis harus sangat mencintai Allah. Prakteknya sangat mencintai Allah itu ya tadi selalu menomorsatukan, selalu mengutamakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Dan seandainya orang-orang yang aniaya, orang aniaya itu orang yang tidak menetapi peraturan, orang-orang yang melanggar, ketika mereka melihat siksa, maka jawabannya ya berat ya. Ini kan perlu jawaban sendiri. Seandainya orang-orang yang aniaya ketika itu mereka melihat siksa, tentu mereka akan sangat-sangat kaget dan mereka sangat-sangat takut sekali. Karena ternyata apa yang selama ini didustakan tentang siksa, tentang neraka, sebelumnya mereka tidak percaya, ternyata ada. Lah, ini kan sangat-sangat mengagetkan ini. Sehingga annal quwata lillahi jami'a, bahwa semua kekuatan itu hanya miliknya Allah ya. Dan sesungguhnya Allah zat yang sangat siksaannya, berat siksaannya.
Berikutnya itabarro'a ketika lebaran lebaran, ketika cuci tangan, lepas tangan, alladzina orang-orang ittubi'u yang diikuti. Orang-orang yang diikuti berarti ya dari unsur para pemimpin, para tokoh, para pembesar. Minal ladzina dari orang-orang, cuci tangan, lepas tangan, minal ladzina dari orang-orang, itaba'u yang telah mengikuti mereka. Itaba'u yang telah mengikuti. Wara'au dan melihat mereka al-adzaba pada siksa. Wataqatta'a dan putus bihim dengan mereka al-asbabu beberapa hubungan. Asbab, al-asbabu beberapa hubungan. Ketika orang-orang yang diikuti mereka lepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Nah, jadi besok di akhirat antara pemimpin dengan yang dipimpin. Ya, di dunia ini kan ada atau banyak orang-orang yang diikuti oleh umat misalnya. Karena mungkin dia dianggap sebagai tokoh, apalagi tokoh agama. Ya, diikuti banyak umatnya bahkan. Wah, jutaan misalnya. Lah, besok pada hari kiamat antara orang yang diikuti dengan pengikutnya itu lepas tangan. Ya tentu yang lepas tangan ya yang diikuti tokoh pemimpin tadi itu. Ketika di dunia itu mereka kelihatan kompak, mereka kelihatan satu, mereka kelihatan betul-betul luar biasa itu. Di mana-mana, kemana-mana selalu dikawal ketat oleh para pengikut-pengikutnya misalnya. Setiap dia bicara selalu didengarkan, selalu diikuti setiap kata. Tapi ternyata besok di hari kiamat orang yang diikuti ini lepas tangan, lepas tanggung jawab. Kenapa begitu? Ya karena apa yang diajarkan atau yang ajakan-ajakannya kepada pengikut-pengikutnya itu sesat, tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Nah, para pengikut itu ya yang penting pokoknya dia lihat sosok, lihat figur, sampai-sampai tidak peduli apa yang diajak, apa yang diucapkan, pokoknya diikuti semuanya. Yakin ini adalah orang yang nanti akan membawa saya masuk surga misalnya. Itu ternyata sampai di akhirat, lah kok begini? Katanya nanti di akhirat mendapatkan pertolongan, katanya nanti dengan amalan-amalan yang diajarkan ini nanti akan bisa menolong dirinya masuk surga, selamat dari neraka. Lah kok enggak sesuai? Ya tentu nuntut toh. Para pengikut-pengikutnya ini nuntut, istilahnya kalau sekarang demo. Gimana? Lah di sana nanti lepas tangan, lepas tanggung jawab. Ya.
dan mereka melihat siksa. Jadi ancaman siksa neraka ini sudah selalu ada pada mereka. Lah padahal mereka dulu ketika di dunia tekun ibadah perasaannya. Nah itulah Bapak Ibu jelas sekali ya. Makanya kita di dalam urusan ibadah ini ya, jangan melihat si A si B figur sosok ya. Yang dilihat itu ajakannya sesuai dengan Quran hadis apa tidak. Ayo. Ajakannya itu sesuai dengan Quran hadis apa tidak. Kalau tidak sesuai, ya itu nanti akhirnya terjadi penyesalan yang luar biasa. Bertengkar nanti di akhirat sana. Oh, sampean gimana? Dulu saya ikuti. Saya anggap sebagai pemimpin saya yang akan menyelamatkan saya. Loh kok ternyata salah, ternyata sesat. Enggak. Rame. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan pada hari itu putus semua hubungan. Enggak ada hubungan-hubungan lagi, masing-masing. Makanya masing-masing ya akan tergantung terhadap amalan masing-masing. Nah itu. Makanya selalu kita ditekankan, ayo ngaji Quran hadis. Ayo mengamalkan Quran hadis. Kita tidak melihat siapa yang ngajak, siapa yang nasihat, siapa yang orang itu kan hanya sebagai perantara saja. Karena Quran hadis tidak mungkin bisa ngomong sendiri, tidak mungkin bisa ngajak-ngajak dengan kita. Itu perlu ada istilahnya kepanjangan. Kepanjangan apa ya? Ada perantara wasilahnya. Wasilahnya ya orang-orang yang memang punya ilmu murni Quran hadis, selalu mengajak kepada kita untuk menetapi mengamalkan Quran dan hadis. Nah itu. Walaupun ilmunya banyak, tapi kalau tidak murni berdasarkan Quran hadis, untuk apa? Ya. Sekarung tapi imitasi, bukan emas. Ya, mendingan yang 2 karung tapi emas. Ya. Ya, sekarung tapi bukan emas, hanya imitasi. Mendingan 2 karung tapi yang emas. Lah gitu loh. Makanya kita harus berhati-hati, jangan mudah mengikuti, jangan mudah dibohongin. Nah itu makanya ngaji, yang dikaji Quran hadis, nanti kita bisa membedakan. Kalau sudah ngaji Quran hadis, kita akan tahu mana ajakan yang benar, yang hak berdasarkan Quran hadis, mana yang bukan. Nah itu. Waqala, dan berkata alladzina, orang-orang. Ini pertengkaran ini antara pemimpin dengan yang dipimpin atau tokoh-tokoh ya. Ittaba'u, yang mengikuti mereka. Para pengikut-pengikut berkata, lau anna, seandainya, sesungguhnya. Lau anna, seandainya, sesungguhnya, lana, bagi kami, karrotan, tempat kembali. Karrotan, tempat kembali. Fana tabarro'a, maka akan lepas tangan kami. Fana tabarro'a, maka akan lepas tangan kami, minhum, dari mereka. Kama tabarro'u, sebagaimana lepas tangan mereka. Kama tabarro'u, sebagaimana lepas tangan mereka. Mereka ini para pemimpin, minna, dari kami. Kadzalika, seperti demikian itulah.
Kadzalika seperti demikian itulah yurihim memperlihatkan pada mereka sopo Allahu Allah a'malahum pada amalan mereka hasarotin dengan menyesal atau nelangsa alaihi atas mereka wa mahum dan tidak ada mereka bi kharijina dengan keluar mereka wa mahum dan tidak ada mereka bi kharijina dengan keluar mereka minan nari dari neraka. Nah, para pengikut-pengikut berkata kepada yang diikuti, seandainya ada tempat kembali bagi kami, kembali ke dunia, maka saya akan lepas tangan dari mereka sebagaimana mereka lepas tangan dari saya. Nah, enggak tanggung jawab. Nah, mengajak katanya ajakannya lebih baik, katanya ajakannya lebih benar, tapi nyatanya lah ternyata ajakannya itu sesat, ternyata ajakannya itu apa? Salah. Nah, yang paling menyakitkan lagi tidak tanggung jawab. Nah, lalu ketika mengajak itu, wah, ayo ikut ini yang begitu ada, ya, nggak usah sampai di akhirat atau sebelum di akhirat, di dunia saja nggak bisa ngurusi dengan benar, nggak bisa meramut dengan benar. Lepas tanggung jawab. Apalagi di akhirat nanti. Makanya para pengikut-pengikut itu nuntut. Bahkan mereka dendam, kesel. Seandainya ada tempat kembali ke dunia lagi, saya akan lepas tangan, saya nggak akan ikut mereka. Ya, tapi sudah terlanjur, nah itu loh. Nah, itu kan hanya kalimat seandainya, menunjukkan suatu penyesalan yang amat dalam bagi para pengikut-pengikut orang-orang yang mudah dipengaruhi itu. Makanya hati-hati. Ya. Kita mengaji Al-Quran hadis secara mangkul musnad mutasil mukhlis, ya, dengan murni, dengan cara kafah, ini sudah pas, ini sudah benar, betul-betul berdasarkan firman Allah dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita terpengaruh oleh apa itu bisikan-bisikan, ajakan-ajakan siapa saja yang mengajak kepada kita. Karena selain menetapi Quran hadis secara murni dengan mangkul musnad mutasil mukhlis, ini pasti tidak benar, pasti salah. Nah, karena apa ada selain Quran hadis yang murni yang lebih benar? Nggak ada. Famadza ba'dal haqqi illa dzalal. Tidak ada selain yang hak kecuali adanya dzalal. Nah itu. Walaupun kelihatannya bagus, kelihatannya wah ilmunya banyak, ada ilmu ini, wah ini ilmu baru ini. Sebetulnya tidak baru, itu hanya diperbarui. Semuanya itu
sudah ada di dalam Quran dan hadis gitu loh. Nah ya. Ada, makanya sudah lengkap kita mengaji Quran hadis secara mangkul mutasil, ini sudah benar, sudah lengkap, sudah pas ya. Tinggal kita tetapi terus, tinggal kita persungguh terus, banyak doa, banyak bersyukur, banyak mengagungkan, banyak supaya keimanan selalu tetap ada pada diri kita. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Demikian itu Allah memperlihatkan amalan-amalan mereka dengan keadaan penyesalan yang luar biasa. Itu di akhirat sana menyesal. Ternyata apa yang dulu mereka kerjakan, mereka amalkan, anggapannya ketika di dunia dulu, wah ini paling benar, ini paling baik, paling sempurna. Ternyata malah rusak. Ternyata malah sesat. Wah, kelihatannya saja itu. Wah, itu sama setan dihias-hiasi. Setan itu cara mempengaruhi anak Adam itu dilihat. Ini kelihatannya orang-orang yang fanatik dengan ilmu, fanatik dengan agama, dipengaruhi dengan ilmu-ilmu yang oleh setan kemudian dihias-hiasi sehingga terlihat begitu lebih baik, sehingga terlihat begitu lebih, pokoknya lebih lah namanya dihiasi kok. Padahal sesungguhnya itu adalah salah, itu sesat. Nah itu, sehingga Allah memperlihatkan amalan-amalan mereka di akhirat, mereka dalam keadaan menyesal yang luar biasa. Apalagi yang tadinya sudah pernah menetapi kebenaran, sudah benar ibadahnya, ya sudah betul-betul murni Quran hadis, tiba-tiba berubah terus pindah. Wah, itu penyesalannya tambah banget, itu penyesalannya. Wah, kenapa dulu saya pindah, kenapa dulu saya berubah, kenapa dulu saya bisa terpengaruh. Nah, ya kalau penyesalan di dunia mungkin terus bisa kembali lagi. Ini penyesalannya sudah di akhirat, sudah di depan neraka. Udah, yang ada hanya penyesalan, hanya tangisan. Yang akhirnya mereka masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan di akhir ayat Allah tegaskan wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan selamanya mereka tidak akan keluar dari neraka. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik ya. Itu mantan orang yang tadinya sudah menetapi kebenaran akhirnya masuk neraka. Masya Allah. Bahkan kalau di dalam sebuah hadis Nabi ini sangat keras nih ya, maaf nih. Al-khawariju kilabun nar. Orang-orang yang keluar dari agama Allah, mereka akan menjadi anjing-anjing neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, harus kita jaga keimanan kita, Bapak Ibu. Jangan sampai kita terpengaruh propaganda yang menyesatkan. Ya. Jangan terpengaruh oleh gaya-gaya penampilan. Ya. Penampilan aja kok ya. Jangan terpengaruh. Yang penting isinya. Lah, casing itu untuk apa? Yang penting isinya. Isinya inilah yang betul-betul hak Quran dan hadis. Mudah-mudahan Bapak Ibu para jamaah semuanya, Allah senantiasa menjaga keimanan kita, menjaga kefahaman kita. Maka kita harus berusaha selalu mengikat ya, dengan 4 tali keimanan agar hidayah selalu tetap pada diri kita. Ya. Banyak berdoa, ya, terutama ya doa untuk
ketetapan keimanan. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan doa-doa yang lain. Yang kedua, supaya kita selalu banyak bersyukur. Nah, bersyukur di sini terutama mensyukuri hidayah ini. Alhamdulillah saya hidup satu kali oleh Allah dikasih hidayah. Ini luar biasa itu. Rajanya nikmat, polnya nikmat hidayah ini. Dan dengan nikmat ini, kalau kita berhasil bisa mempertahankan sampai pol ajal mati kita, maka pasti kita akan masuk surga, ya. Yang ketiganya, supaya kita selalu yu'azzim sya'airullah, mengagungkan itu ya, selalu mengagungkan, selalu menomorsatukan, mementingkan urusan-urusan Allah Rasul, urusan agama, ya, tidak diabaikan, tidak disembronokan, betul-betul diutamakan, ya. Lalu kemudian yang keempatnya, supaya dipersungguh lah, ini dipersungguh, ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang mau mempersungguh di jalanku pasti akan saya tunjukkan, kata Allah. Nah, maka insya Allah dengan diikat, maka tidak akan lepas, tidak akan kemana-mana, tidak akan berubah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Demikian untuk pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah manfaat, menambah barokah. Segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada semua seluruh Bapak Ibu para jamaah yang sudah bergabung di pengajian pada pagi hari ini, nah, mohon maaf pagi hari ini kayaknya tidak ada YouTube-nya ya. Lagi berhalangan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.